talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah suhulati umurina wa li khusuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah hadratan nabiyil mustafa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah muallif hadzal kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'ab al-Imaniyah Asy-Syaikh al-Alim al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi asy-Syafi'i wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina walau harfan wahidan jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Futuhatul Madaniyah. Pada kesempatan kali ini kita berada pada halaman 6, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, di mana beliau Muhammad Muallif Mbah Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa fa'ityanul ma'mur wa tarkul manhiyyi huwal imanu alladzi fihi sa'adatul ibadi, bahwa melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan itulah keimanan yang menghantarkan seseorang menuju kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Iman tok artinya tidak cukup, sebagaimana Allah berfirman, innal insana wal asri innal insana lafi khusrin, manusia itu masih berada dalam keraguan, illalladzina amanu, berada dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal solih. Jadi imannya sudah terpraktekkan dalam amal-amal solih. Nah, kemudian Mbah Nawawi melanjutkan itu fal fardu, karena iman itu harus terpraktekkan dalam melaksanakan sesuatu yang diperintah, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Maka Mbah Nawawi mengatakan fal fardu, mongko utawi perkara kang wajib, minal imani, hale sangking iman, min amalin, nyatane sangking amal, watarkin lan ninggal, iku bid'un, punjul utawa wilangan antarane 3 sampai 9, wasab'una lan 70. Artinya apa? Maka fal fardu, sesuatu yang wajib, minal imani, dari iman, min amalin, baik berupa melakukan sesuatu, watarkin, dan meninggalkannya, itu jumlahnya ada 70 lebih. Kata bid'un, apa yang dimaksud dengan bid'un? Sebagaimana di dalam syarah itu sudah dijelaskan, qauluhu bid'un wal bid'u bil kasri ma baina thalathati ilal asyrah. Yang dimaksud dengan bid'un dengan dikasroh baknya adalah bilangan antara 3 sampai 10. Wa an qatadata ila tis'i, sedangkan dari Qatadah itu antara 3 sampai 9, awis sab'i, atau juga masih ada pendapat lain bahwa bid'un itu adalah bilangan 3 sampai 7. Berarti jumlahnya ada berapa? Praktek-praktek keimanan yang bersifat wajib jumlahnya ada 70 lebih. Itu yang hukumnya wajib. Yang lain bagaimana? Wa ghairul fardi, lan utawi liyane perkara kang wajib, minal mandubati, nyatane saking pira-pira perkara kang den sunnatake, wal makruhati, lan pira-pira perkara kang den makruhake, iku layan hasiru,
ora kaitung apa ghairul fardhi. Jadi jumlahnya 70 lebih tadi itu yang wajib, sedangkan lainnya yang tidak wajib, baik berupa hal-hal yang disunnahkan atau hal-hal yang dimakruhkan, jumlahnya tidak terhitung. Al-awalu utawi kang kawitan iku al-imanu iman billahi kelawan Allah, wa sifatihi lan piro-piro sifate Allah, wa khudusima lan anyar tekane barang dunahu kang sakliyane Allah. Artinya yang pertama dari 70 lebih tadi, yang pertama adalah iman, mengimani, iman kepada Allah dan iman kepada sifat-sifatnya. Iman kepada Allah artinya meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Sedangkan yang lain ya bisa jadi Tuhan tapi tidak berhak untuk disembah, karena sebenarnya yang lain itu bukan Tuhan. Yang Tuhan yang disembah hanya Allah semata. Wa sifatihi, dan mengimani sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifatnya? Ya minimal adalah meyakini sifat-sifat wajib Allah yang jumlahnya ada 20, kemudian sifat-sifat mustahil Allah juga 20, tambah satu lagi adalah sifat jaiz sebagaimana diterangkan di dalam kitab-kitab aqaid. Wa hudusi madunahu, dan mengimani bahwa selain Allah itu bersifat hudus, bersifat baru. Artinya baru, dulunya tidak ada, kemudian ada. Ini tidak sama dengan Allah. Karena apa? Karena keberadaan Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Allah bersifat qidam atau dahulu. Lanjut, fallahu mongko utai Allah Ta'ala iku la yufhamu ora den paham sapa Allah ilahan halih dadi sesembahan utawa dadi pangeran illa min haitsu asma'uhu, angin saking arah-arah yaiku piro-piro asmane Allah al-husna kang bagus, la min haitsu innahu, ora saking arah-arah yaiku sak temene Allah iku makriyun den sepeake an hadhil asma'i saking ikilah piro-piro asma al-husna kang bagus. Artinya bahwa fallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala la yufhamu ilahan, dia tidak bisa difaham sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, illa min haitsu asma'uhu al-husna, kecuali dari segi dilihat dari nama-namanya yang baik atau dari asma'ul husna, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Basit, Al-Fattah dan lain sebagainya. Itulah yang menunjukkan bahwa Allah memang Tuhan yang berhak untuk disembah, layak menjadi Tuhan. La min haitsu innahu ma'riyun an hadhil asma'il husna, tidak dilihat dari segi bahwa Allah lain daripada nama-nama itu. Maksudnya kan namanya Allah itu kan banyak, itu tidak menunjukkan bahwa Allah juga banyak. Zatnya Allah tetap satu tapi namanya banyak. Nah, oleh karena itu fala buddha mongko ora kena ora min tauhidi ainihi, saking nyuwijake zati Allah Ta'ala, wa kasrota asma'ihi, sertane akeh piro-piro asmane Allah. Oleh karena itu maka harus tetap mentauhidkan Allah, menyatukan atau memahasatukan zatnya Allah meskipun namanya banyak. Karena nama-nama itu yang menunjukkan bahwa Allah memang pantas
menjadi Tuhan, layak untuk disembah. Wabil majmu'i lan ngucapake ingsun kelawan gemblengan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wabil majmu'i ay aqulu bil majmu'. Jadi wabil majmu'i lan ngucapake ingsun kelawan gemblengan, huwa utawi Allah iku al ilahu sesembahan, ayil ma'budu tegese zat kang den sembah, bihakin kelawan hak. Maka aku katakan secara global, bagaimana iman kepada Allah adalah mengimani bahwa Allah adalah Tuhan yang disembah, al-ma'bud zat yang disembah dengan benar. Bisa jadi ada selain Allah yang disembah-sembah, tapi itu tidaklah benar. Kenapa? Karena yang layak disembah, layak dituhankan adalah Allah saja. Al-mustagni kang semuge sapa ma'bud angkul lima siwahu, angkul lima sangking sekabehane barang, siwahu kang sak liyane al-ma'bud, al-muftaqiru tur kang butuh ilaihi maring al-ma'bud, apa kulluma sekabehane barang, adahu kang sak liyane al-ma'bud. Allah yang bersifat apa? Al-mustagni angkul lima siwahu, Allah yang bersifat tidak butuh kepada selainnya, al-muftaqiru ilaihi kullu ma adahu, sedangkan selain Allah pasti membutuhkan Allah. Kenapa? Dikarenakan selain Allah itu adalah makhluk, khaliqnya adalah Allah Ta'ala. Lanjut, itu maksud daripada iman kepada Allah wa sifatihi wa hudusi madunahu. Wasani utawi kang kaping pindho, cabangan iman yang kedua iku al imanu iman bimalaikatihi kelawan piro-piro malaikate Allah. Cabangan iman yang kedua ini juga bersifat wajib adalah mengimani malaikat-malaikat Allah. Bagaimana mengimani iman kepada para malaikat? Di syarahnya dikatakan qauluhu al-imanu bimalaikatihi bi an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun, bahwa iman kepada malaikat gambarannya sebagaimana engkau meyakini bahwa malaikat adalah jisim-jisim yang berupa cahaya, latifatun yang lembut, laisa zukuran wala inathan, laisu zukuran wala inathan, tidak laki-laki juga tidak perempuan, wala khunatha dan juga tidak banci, la abalahum mereka tidak memiliki bapak, wala ummalahum juga tidak memiliki ibu, shadiquna fima akhbaru bihi anillah mereka jujur tentang kabar-kabar atau berita-berita yang berasal dari Allah. La yakuluna wa la yashrabuna mereka tidak makan tidak minum, wala yatanakahuna wala yatawaladuna wala yanamuna tidak menikah, tidak beranak pinak, juga tidak tidur dan seterusnya. Itulah iman kepada para malaikat. Aktsaruhum utawi luweh akeh-akeh malaikah iku fis samawati tetap in dalam piro-piro langit. Mayoritas malaikat itu mereka bersemayam di langit. Wahum utawi al malaikah iku layak sunah ora duraka sapa malaikah Allah ing Allah ma ing barang amarahum kang perintah sapa Allah ing malaikah, wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa al malaikah ma ing barang yuk maruna kang padha den perintah sapa al malaikah kelawan ma. Wahum la yasun mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah ma amarhum terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna dan para malaikat itu selalu melaksanakan ma yu'maruna apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Lanjut, wasalisu tawi kang kaping telu,
Cabangan iman yang ketiga, wasalisu utawi kang kaping telu iku al imanu iman bikutubihi kelawan kitab-kitabe Allah allati unzilat kang den turunake apa kutub ala ambiyaihi ing atase pira-pira nabine Allah. Minha iku setengah saking al kutub suhufu Ibrahim utawi pira-pira mushafi utawa pira-pira lembarane Nabi Ibrahim, wa Musa lan Nabi Musa alaihimassalamu alaihima iku muga tetep ing atase Nabi Ibrahim lan Nabi Musa assalamu utawi keselamatan. Artinya wasalisu adapun cabangan iman yang ketiga adalah al imanu bi kutubihi, mengimani atau beriman terhadap kitab-kitab Allah. Bagaimana gambaran iman terhadap kitab-kitab Allah? Di syarahnya diterangkan qauluhu al-imanu bi kutubihi, maknal iman bil kutub at-tasdiq. Yang dimaksud dengan iman terhadap kitab-kitab Allah adalah membenarkan bi annaha kalamullah, bahwa kitab-kitab itu adalah firman Allah al-munazzal ala rusulihi, yang diturunkan kepada utusan-utusannya alaihimus salatu wassalam, wa kullama tadammanathu haqqun, dan apa-apa yang ada di dalamnya, di dalam kitab-kitab tersebut adalah kebenaran. Wa nuzuluha bi angkanat maktubatan alal alwah kat taurah au masmu'atan minas sam'i bil musyahadah kama fi lailatul mi'raj au min wara'i hijabin kama waqa'a li Musa fitur, di mana turunnya kitab-kitab tersebut macam-macam. Ada yang langsung diturunkan sudah dalam bentuk tulisan di atas papan seperti kitab Taurat, au masmu'atan minas sam'i bil musyahadah, atau langsung bisa didengar secara musyahadah, au min wara'i hijabin, atau turunnya itu dari balik penghalang, dari balik hijab, kama waqa'a li Musa fitur, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa di dalam kitab At-Tur, di dalam gunung, di gunung Tur ya, fituri, di dalam gunung Tur. Au min malakin musyahadin, atau dari malaikat yang terlihat. Itu yang dimaksud dengan iman terhadap kitab-kitab Allah. Lanjut, warabi'u utawi kang nomor 4 iku al imanu iman birusulihi kelawan piro-piro utusane Allah. Adapun cabangan iman yang keempat adalah mengimani utusan-utusan Allah. Bagaimana mengimani utusan-utusan Allah? Itu di syarahnya diterangkan al-imanu birusulihi bi anta taqida annallaha arsala lil khalqi rusulan rijalan, meyakini bahwa Allah telah mengutus kepada makhluk utusan-utusan dari kalangan laki-laki, la ya'lamu adadahum illallah, yang mengetahui jumlah mereka hanya Allah saja. Awaluhum Adam, yang pertama adalah Nabi Adam, wa khatimuhum wa afdaluhum sayyiduna Muhammadun, sedangkan yang terakhir adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kulluhum min nasli Adam, dan semuanya adalah keturunan dari Nabi Adam. Wa annahum shadiquna fi jami'i aqwalihim, dan mereka adalah orang-orang yang jujur dalam semua ucapan-ucapan mereka, fi da'war risalah, dalam pengakuan menjadi seorang utusan, wa fi ma ballaghuhu anillah, dan jujur dalam apa-apa saja yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya yang dimaksud dengan iman kepada para utusan. Kembali lagi pada halaman 7. Alladzina birusulihi, jadi al-imanu birusulihi, alladzina rupane wong akeh ursilu kang den utus sapa alladzina ila umamihim maring pira-pira ummate alladzina,
di mana para utusan itu memang diutus kepada umat-umat mereka. Wa bimalan kelawan gawa barang atau bima kelawan barang, al iman wa bima niki maktuf tenggene al imanu birusulihi, berarti wa bima lan iman kelawan barang jaat kang teko bihi kelawan gawa ma sapa ar-rusulu pira-pira utusan, iman min indillahi sangking ngersane Allah Ta'ala, minal awamiri nyatane sangking pira-pira perintah, wal manahi lan pira-pira cecegahan, wal ahkami lan pira-pira hukum, di mana para utusan itu adalah orang-orang yang diutus untuk atau kepada umat-umat mereka. Wa bima ja'at bihir rusul, juga mengimani bahwa apa yang mereka bawa, ajaran yang mereka sampaikan, min indillahi adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya apa saja? Minal awamiri, yang berupa perintah-perintah, aturan-aturan, wal manahi dan larangan-larangan, wal ahkami dan hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan. Itu yang dimaksud dengan iman kepada para utusan. Huna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.